Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Ridho, apakah memang dari beberapa hari kemarin ini sudah mulai banyak kemudian masyarakat ini yang mulai memberikan pandangan, pendapat, bahkan mungkin juga prediksi mengenai performa para capres dalam debat kali ini? Ya, baik. Untuk debat capres kali ini ya, kalau dari sisi kita sampai pagi atau siang ini, kita belum melihat ada yang signifikan khususnya untuk isu-isu yang ada. Kebanyakan masih saling mengkritisi satu dengan yang lainnya, dan juga ada hal-hal yang terkait dengan isu-isu misalnya mundurnya beberapa pejabat ya, dan juga dari BUMN juga. Jadi isu-isu seperti ini masih yang muncul, jadi belum ke program dan gagasannya. Kalaupun misalnya itu disampaikan, itu biasanya dari tim kampanye masing-masing ketika mereka itu ada di lapangan untuk kampanye akbar misalnya seperti yang kemarin, dan juga kampanye di daerah-daerah, maupun juga ketika masing-masing kubu itu ada di dalam ruang media, baru di situ disampaikan. Sedangkan dari sisi media sosial itu kita belum melihat signifikan, khususnya sampai siang ini ya. Berharap setelah nanti ini makin malam akan lebih sering muncul ya, karena dari masing-masing paslon kita lihat ada banyak isu yang sebenarnya bisa menarik perhatian masyarakat kalau mulai disosialisasikan dari sekarang. Contoh dari 01 ya, dengan pendidikan ya, dengan pemerataan untuk kesempatan kesehatan ya bagi masyarakat termasuk di daerah terpencil. Lalu 02 dengan makan siang gratis ya, dengan susu gratis dan juga bantuan pangan. Lalu juga 03 juga ya, kita mencermati juga ada untuk satu desa itu satu puskesmas, dan juga program-program lain. Menurut kita itu sebenarnya kalau dimulai terus disosialisasikan ya, bukan hanya saling mengkritisi satu sama lain, itu akan menjadi hal yang menarik perhatian masyarakat juga gitu loh. Oke. Sudah disinggung mengenai janji-janji tadi dari masing-masing capres, makan gratis dan sebagainya, sekolah gratis dan sebagainya, Mas Bawono. Janji-janji ini sebenarnya seberapa besar kepercayaan masyarakat kepada apa yang disampaikan oleh para capres ini mengenai program-program mereka? Ya, memang debat pamungkas malam ini dari segi tema itu sangat dekat dengan keseharian sebagian besar warga kita ya, pemilih kita. Kalau misalnya dibandingkan debat keempat kemarin, debat cawapres itu kan soal transisi energi, lingkungan, dan sebagainya. Bahkan muncul istilah-istilah yang mungkin baru kali pertama didengar oleh kita, gitu ya, greenflation dan sebagainya. Tapi debat ini sangat berhubungan dengan keseharian sebagian besar dari pemilih kita, soal kesehatan, soal pendidikan, gitu ya. Jadi memang ini kesempatan yang sangat baik saya kira bagi ketiga pasangan calon yang sebenarnya mereka masing-masing memiliki program unggulan untuk soal-soal isu-isu tadi. Pak Anies misalnya memiliki pengalaman dengan Indonesia Mengajar dalam hal pemerataan akses pendidikan. Tadi disampaikan juga bahwa pasangan 02 punya program susu gratis dan makan siang gratis yang berhubungan dengan masalah kesehatan, mencegah stunting dan sebagainya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Gibran di debat cawapres yang pertama lalu gitu ya. Kemudian Pak Ganjar kalau tidak salah juga punya program satu sarjana di setiap keluarga. Ya. Itu kan sangat bisa dieksplorasi nanti, dielaborasi lebih jauh oleh setiap pasangan calon, oleh setiap capres di panggung debat nanti malam, untuk kemudian bisa meyakinkan kita semua para pemilih bahwa hal-hal yang dasar tadi, basic need tadi, kesehatan, pendidikan, itu paling unggul siapa yang bisa meyakinkan kita semua. Kalau mereka misalnya dalam 5 tahun ke depan diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, program mana yang kira-kira paling masuk akal dan paling bisa membantu sebagian besar warga kita dalam hal soal kesehatan dan pendidikan, atau juga kesejahteraan sosial terutama. Baik, debat ini memang menjadi salah satu arena bagi para calon presiden untuk bisa mengungkapkan visi misi mereka, gagasan-gagasan mereka, untuk bisa membuat masyarakat yakin akan pilihan mereka. Nah, nanti mereka akan menyampaikan itu semua di Jakarta Convention Center. Kalau tadi rekan kami Vena Kintan sudah memberikan informasi kepada Anda di mana para calon presiden ini turun, kemudian menuju ke arah mana red carpetnya. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa venue utama hingga pagi hari ini. Vena Kintan kembali kami mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena.
Baik, Putri Viola dan juga pemirsa, sesuai janji saya tadi yang berjanji akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya kesiapan dari dalam venue debat di Jakarta Convention Center. Dan inilah seperti yang Anda lihat saat ini adalah venue utama dari nanti pagelaran dari debat pamungkas ataupun debat terakhir yang akan berlangsung antara calon presiden nanti malam. Seperti inilah persiapannya, walaupun masih pagi hari tapi persiapannya ini nampaknya sudah hampir rampung, 100% sudah hampir selesai. Hanya tinggal pematangan teknis saja, beberapa hal yang masih akan terus disempurnakan, mulai dari teknis tata suara, kemudian teknis cahaya dan lain sebagainya. Ini masih terus dimatangkan agar nanti pada penyelenggaraan debat pamungkas malam nanti bisa berjalan dengan sempurna. Nah, Putri Viola dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu persatu seperti apa venue debat dalam malam nanti di Jakarta Convention Center. Mulai dari titik pertama ini, Putri Viola dan juga pemirsa, adalah meja dari moderator. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa nantinya para moderator akan duduk dan juga memandu jalannya debat nanti malam, di mana malam nanti debat ini akan dipandu oleh dua moderator, yakni moderator yang berasal dari TV One, jurnalis handal TV One, di antara lain adalah Andromeda Mercury dan juga Dwi Anggia. Nah, keduanya ini merupakan jurnalis senior TV One yang masing-masing ini memiliki program mulai dari Kabar Petang, Catatan Demokrasi, dan Dwi Anggia ini program Dua Sisi dan juga Menuju Pemilu. Keduanya ini akan memandu di sini nih, tempat saya berdiri saat ini, untuk kemudian memandu jalannya debat sampai selesai nanti. Nah, sedikit di belakang dari meja moderator, Putri Viola dan juga pemirsa, ini bisa Anda lihat ada beberapa kursi yang cukup banyak yang bisa Anda lihat. Nah, di persis meja dari moderator ini nantinya akan diisi oleh sejumlah tamu undangan, mulai dari kementerian dan juga lembaga terkait. Nanti akan duduk di sini, bisa menyaksikan secara langsung. Tapi di venue utama ini hanya terbatas, kapasitasnya hanya kurang lebih 800 tamu undangan yang memang diperkenankan untuk masuk ke dalam. Di mana kalau di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dari meja moderator ini juga mungkin Anda bisa melihat ada beberapa kursi yang memang sudah dipisahkan di sini. Di sebelah kiri ada 6 kursi dan juga di sebelah kanan ada 6 kursi, karena memang masing-masing 6 kursi ini akan diperuntukkan untuk 12 panelis yang akan hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk jalannya debat malam nanti yang bertemakan kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, teknologi informasi, pendidikan, ketenaga kerjaan, dan sumber daya manusia serta inklusi. Nah, sementara tempat duduk ataupun kursi-kursi yang ada di sini, mungkin Anda juga bisa lihat beberapa nemtek yang sudah terpasang. Ini memang diperuntukkan untuk anggota dari Komisi Pemilihan Umum, yakni pihak penyelenggara. Nanti akan duduk di sini, bisa menyaksikan secara langsung dari sebelah kiri tempat saya mengabarkan. Nah, saya akan ajak Anda, Putri Viola dan juga pemirsa, untuk melihat lebih dekat seperti apa kursi dari para calon presiden ataupun masing-masing paslon. Mereka akan duduk di mana, kemudian di belakangnya akan kursi ditempati oleh siapa saja. Oke, kita langsung merapat ke lokasi. Nah, ini ada 2 sofa berwarna putih yang bisa Anda saksikan. Masing-masing ada 2 pasang, ada 3 di sini diperuntukkan untuk masing-masing paslon. Capres dan juga cawapres akan duduk di sini, Putri Viola dan juga pemirsa, baik itu paslon nomor urut 1 sesuai urutan, kemudian paslon nomor urut 2, dan yang terakhir adalah paslon nomor urut 3. Nah, di belakang mungkin juga Anda bisa melihat ada beberapa kursi yang sudah tertata rapi, seperti yang saya sudah singgung sejak awal, persiapan ini sudah hampir matang. Nah, kursi-kursi di belakang ini memang diperuntukkan untuk tim sukses. Dari pihak panitia memperbolehkan sebanyak 75 orang dari tim sukses ini untuk bisa duduk menyaksikan secara langsung dari venue debat di Jakarta Convention Center. Jadi totalnya dari ketiga paslon ada 75, jadi total untuk tim sukses yang diperkenalkan untuk masuk ke arena debat ini ada sebanyak 225 orang. Nah, saya akan ajak Anda, Putri Viola dan juga pemirsa, ini mungkin yang menjadi titik utama dari venue malam nanti. Saya juga penasaran untuk bisa berdiri di sini karena nanti yang akan berdiri di tempat saya saat ini adalah
calon presiden dari masing-masing paslon, baik itu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan juga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ini akan duduk berdiri maksud saya di podium yang memang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum. Nah, masing-masing calon presiden malam nanti diperkenankan untuk membawa alat tulis, kertas, dan juga pulpen untuk kemudian mencatat ada beberapa catatan pertanyaan, begitupun juga jawaban yang disampaikan oleh lawan paslon lainnya mungkin bisa dicatat, tapi hanya diperbolehkan untuk membawa alat tulis, tidak membawa alat-alat elektronik. Nah, ini kurang lebih gambaran Putri Viola dari venue debat utama yang nampaknya sudah hampir selesai, hampir rampung. Ini nampaknya hampir 100%, tinggal hanya pematangan teknis sedikit. Tapi mungkin juga saya bisa jelaskan kepada Anda sebetulnya bagaimana format debat yang nanti akan berlangsung malam nanti. Sebetulnya format debat ini tidak berubah ya, masih sama seperti sebelumnya disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Tapi yang berbeda ini hanya ada di segmen akhir ataupun segmen 6, di mana di segmen pertama nanti akan diawali dengan pembukaan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib di sini di venue debat ini, dan dilanjutkan dengan pemaparan visi dan misi sesuai dengan tema debat dalam debat pamungkas ini. Nanti masing-masing calon presiden akan diberikan waktu kurang lebih hanya sekitar 4 menit untuk memaparkan visi dan juga misinya. Barulah nanti di segmen 2 dan juga 3 akan dilakukan tanya jawab. Akan diundi secara acak, diambil oleh perwakilan panelis, dari total ada 12 panelis, nanti akan memberikan ataupun membacakan pertanyaan yang sudah diundi tadi, nanti akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab untuk masing-masing paslon, dan 1 menit untuk paslon lainnya ikut menanggapi. Itu untuk di segmen 2 dan juga di segmen 3. Sementara untuk di segmen 4 dan juga 5, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi masing-masing paslon diperkenankan untuk saling bertanya satu sama lain. Misal paslon nomor 3 ini diperkenankan untuk bertanya kepada paslon nomor 2. Pertanyaan ini bisa disampaikan selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu masing-masing paslon akan diberikan waktu hanya 1 menit untuk kemudian menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh paslon lain. Ini akan berlangsung selama 2 segmen, segmen 4 dan juga 5. Dan segmen terakhir ini yang sudah saya singgung bahwa di segmen ini akan ada perubahan sedikit dari pihak Komisi Pemilihan Umum. Di segmen 6 ini adalah closing statement atau pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh calon presiden malam nanti dalam debat pamungkas, di mana sebelumnya di debat sebelumnya mungkin waktunya hanya sekitar 2 menit, tapi di debat terakhir ini waktunya ini bisa mencapai 4 menit ditambah 2 menit karena atas permintaan dari tim sukses untuk kemudian menambahkan durasi dari closing statement yang bisa disampaikan oleh masing-masing calon presiden. Nah, total nanti akan berlangsung kurang lebih 150 menit, 120 menit ini untuk debat, 30 menit iklan, kurang lebih itu format debat malam nanti. Tentu juga kita akan nantikan seperti apa jalannya debat malam nanti, dan yang sangat saya tunggu Trivela dan juga pemirsa mungkin pakaian ataupun outfit yang akan digunakan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Akan seperti apa nanti di debat terakhir, debat pamungkas ini pakaiannya, apakah ada gebrakan baru, ada pakaian unik baru yang nanti akan muncul dan juga ditampilkan, dan sebetulnya apa makna dari pakaian tersebut. Nanti kita akan sama-sama nantikan malam nanti, sambil juga tentunya di venue ini masih terus mematangkan, menyempurnakan venue untuk bisa digunakan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda harus menyaksikannya di TV One tentunya dari pukul 15.30. Putri Viola. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita jadi bisa jalan-jalan sedikit dan juga mungkin sedikit merasakan bagaimana nanti atmosfer yang akan dirasakan juga dialami oleh para calon presiden. Kita sudah lihat podium tempat mereka berdiri, termasuk juga sepakat saya dengan Vena. Kita nanti akan lihat apa outfit yang akan dikenakan oleh masing-masing capres, masing-masing paslon. Apakah pakai baju daerah lagi ataupun bomber jaket lagi ala Top Gun? Nanti kita akan lihat bersama, saksikan di TV One. Tapi yang pasti saya juga perlu sampaikan bahwa tema pada malam hari ini adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan juga kesejahteraan sosial dan inklusi. Siapa yang akan bersinar dalam debat pamungkas ini? Kita akan bahas setelah jeda. Kami segera kembali.